Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang banget hari ini masih bisa share video aku, video sederhana tentang aku dan keluarga aku, terutama tentang kegiatan-kegiatan aku di rumah tangga aja teman-teman ya. Berkisar antara memasak kayak gitu-gitu deh pokoknya. Mudah-mudahan teman-teman tetap senang dan tetap semangat nonton video aku ya. Hari ini aku bangun jam 4 subuh. Setelah aku sholat dan sebagainya, aku tuh mau rebahan lagi teman-teman. Tapi diingatkan Pak suami bahwa Pak suami tuh mau pergi ke kampung, jadi minta dibawain bekal makanan gitu. Kemarin itu diajakin sama abangnya buat temenin abangnya ke kampung buat ngurusin tanah, buat ngukur kembali tanah-tanah punya mendiang bapak mertua gitu teman-teman yang ada di kampung, karena kan bapak mertua sudah nggak ada, terus ibu mertua juga udah nggak ada. Jadinya Pak Su dan abangnya sebagai anak laki-laki berdua yang ngurusin. Kalau yang aku dengar sih katanya mau diukur ulang itu, memastikan patok-patoknya gitu teman-teman, karena dengar-dengar ada perusahaan sawit yang mau masuk dan kita memastikan kalau tanah itu tuh supaya nggak sampai salah gitu ya, apa namanya, untuk dipakai sama si perusahaannya itu. Nah, aku gercep aja langsung masak nasi tadi teman-teman, karena nasi aku memang habis. Sisa sedikit ada, tapi aku masukin ke dalam kulkas dan nggak bakalan cukup ya kalau buat bekal. Pak suami itu perginya bertiga, abangnya, Pak suami, dan juga bawa teman satu teman-teman, buat mungkin karena ngukur tanah kan nggak mudah ya, apalagi kalau tanahnya itu kosong gitu teman-teman. Jadi nggak mungkin bisa berdua. Jadi aku tuh masak nasi agak banyakan, sekaligus aku tuh masak untuk di rumah. Lalu aku bikinin telur balado gitu teman-teman. Nah, untuk telur baladonya ini aku masaknya cuma 6 aja, karena aku pikir-pikir cuma buat sarapan aja dulu. Nanti siang aku bakalan masak lagi. Lanjut sambil nunggu telurnya direbus dan juga nasinya lagi dimasak, ini aku bersihin dulu meja makan, karena meja makannya benar-benar belum tersentuh teman-teman. Dan ternyata ada tumpahan air kopinya mama, sepertinya ada kucing yang masuk tadi malam, karena kan di dapur aku tuh ada sedikit lubang kecil yang biasanya tempat lalu lalang emong kucing aku itu teman-teman ya. Nah, karena dia tuh sering lalu lalang masuk situ, otomatis kucing yang lain juga ngeliatin gitu bahwa di situ tuh ada celah sedikit buat mereka masuk. Akhirnya ada kucing yang masuk. Kemungkinan besar naik ke meja, makanya ini kopinya mama yang sisa sedikit bekas kemarin sore itu tumpah. Karena kalau emong nggak mau naik ke meja teman-teman, kalau dia pulang itu dia pasti bersuara gitu ya, teriak-teriak minta makan, dan setelah dikasih makan tuh pergi keluar lagi. Kalau yang sampai naik ke meja ini berarti kucing, nggak tahu kucing siapa gitu teman-teman, kucing liar aja gitu yang datang. Biasanya sih kucing liarnya tuh kalau datang ngabisin makanan emong yang ada di piringnya itu loh teman-teman. Kalau emong tuh kan makannya bukan ikan sama nasi seperti kucing-kucing aku yang dulu, tapi makannya tuh pakai makanan kucing gitu teman-teman, yang kemasan. Nah, biasanya dia tuh kalau makan suka nyisa gitu loh teman-teman, walaupun cuma 10 butir gitu ya, tapi ada di piringnya. Nah, biasanya itu yang dimakan sama kucing liar kalau datang. Kadang-kadang sih aku sediain juga makanan itu, ku taruh aja di piring buat kucing liar yang masuk. Cuma ya itu dia, kalau aku lupa naruh makanan di situ ya otomatis kucing liar tuh kalau datang naiknya ke meja teman-teman. Maunya tuh ngebongkar apa namanya, tudung saji gitu loh, mau ngebuka tudung saji. Dulu pernah waktu memang ada ikan di bawah tudung saji gitu ya, tumpah gitu sampai ke lantai, jatuh sama mangkok-mangkoknya. Untungnya waktu itu mangkoknya tuh plastik, jadinya nggak pecah gitu teman-teman. Tapi ya otomatis namanya ikan ya, ada minyak-minyaknya gitu, capek banget ngebersihin lantai karena mesti disikat.
Kalau bekas ikan jatuh ke lantai itu teman-teman, apalagi udah bekas dimakan kucing, lantainya tuh nggak bisa bersih kalau cuma sekedar disapu gitu atau disiram gitu teman-teman, mesti disikat dan itu harus pakai sabun. Nah kejadiannya waktu itu tuh banyak banget ikannya tuh kesana kemari gitu teman-teman, mungkin diseret-seret sama kucingnya ya, ada beberapa tempat gitu jadinya caranya dia nyeretin ikannya juga membawa jejak gitu loh. Nah otomatis ya waktu hari itu tuh banyak banget lantai yang mesti disikat gitu teman-teman. Sejak itu aku tuh kalau naruh ikan, kalaupun ada di bawah tudung itu atas tudungnya itu aku kasih pemberat kayak cobek atau lesung gitu ya. Atau kalau ikannya tuh masih ada tiga potong gitu ya, aku masukin aja ke kulkas, aku masukin ke dalam box. Lanjut ini aku tuh cuci piring teman-teman. Nah ini aku nyuci dandang yang buat aku masak nasi ya. Dandangnya ini nggak bisa dicuci di wastafel karena gede, jadi aku siram-siramin di bagian sini yang biasa tempat aku cuci piring di bawah. Kenapa aku nggak ngebilasin pakai baskom yang ada di bawah itu yang ada isi air penuh? Karena di situ tuh ada kena tai cicak gitu loh teman-teman. Kan di bawah apa sih namanya, di bawah atap ya, jadi kalau ada cicak tuh kadang-kadang kalau apa namanya ada kotorannya gitu jatuh tuh langsung masuk ke air gitu teman-teman. Jadi itu belum sempat aku cuci, jadi aku cuma siram-siram kayak gitu aja pakai air keran untuk dandangnya. Lanjut itu dandangnya udah aku isiin air sambil aku nunggu nasi yang sebentar lagi bakalan aku pindahin ke dalam dandang. Aku tuh bikin bumbu buat balado telurnya teman-teman. Nah ini buat aku ngulekin cabenya itu ketar potong-potong dengan pekerjaan yang lain. Jadinya aku tuh sambil juga mindahin nasi teman-teman, karena ini kan Pak Su mau cepet ya, jadi aku tuh juga harus gerak cepat, multitasking gitu teman-teman, sana sini pokoknya semua dipegang gitu loh. Jadi nggak bisa kerja yang secara berurutan seperti biasa kalau aku ngonten. Di kompor sebelahnya aku juga masak air. Nah air itu untuk bikin kopi teman-teman, karena kan Pak Su dan Mama pagi-pagi itu ngopi. Sekalian juga aku tuh mau bikin kopi buat bekal Pak Su. Kenapa Pak Su bekal? Itu katanya supaya enak aja kalau lapar tuh tinggal makan di mobil gitu ya. Dan juga untuk pergi ke kampung itu dari Palangkaraya menuju ke apa namanya pelabuhan tempat mereka naik perahu klotok itu sekitar 1,5 jam gitu teman-teman, terus naik klotok lagi. Nah kalau yang naik lotoknya itu aku lupa nanya sama Pak suami itu tuh makan waktu berapa jam, cuma yang jelas kampungnya tuh jauh dari Palangkaraya ya, karena nggak ada akses jalan langsung gitu loh teman-teman, karena harus nyebrangin sungai gitu ya, menyusuri sungai. Andaikan ada jalan yang langsung, ada jembatannya, mungkin lumayan lah sedikit terpotong gitu waktunya. Nah ini aku bikin dulu kopi untuk Pak Su dan Mama supaya beliau-beliau itu bisa minum. Setelah itu baru aku bikin kopi yang untuk bekal Pak Su. Memang kalau bilang Mama yang pernah pergi ke kampung sana itu nggak ada orang jual makanan teman-teman. Dari apa namanya, kalau masih di pinggiran kota Palangkaraya masih ada, tapi sudah menjelang tempat apa pelabuhannya itu sampai ke kampungnya otomatis nggak ada orang yang jual karena pakai klotok ya. Jadi kalau mereka lapar mereka makan yang ini aja. Untuk bekal kopinya ini aku bikinin 3 gelas teman-teman. Aku rasa cukup aja 3 gelas, karena nggak tahu nih kalau kakak yang apa namanya, kalau abangnya itu kayaknya sih nggak ngopi, tapi yang ngopi itu mungkin yang teman satunya lagi, masih kena saudara sih teman-teman, tapi saudara jauh ya. Aku bikinin kopinya pakai gelas satu-satu gitu, aku takar teman-teman supaya rasanya enak, karena kalau kita bikin langsung di gelas besar itu kadang tuh bisa salah takar gitu loh, kadang bisa keenceran kopinya, kadang bisa kemanisan gitu. Jadi aku takar aja pakai per gelas.
Lanjut nih, aku mau bikin bumbu baladonya lagi. Udah aku masukin bawang merah, bawang putihnya juga. eh Terus aku kupasin telurnya ini teman-teman. Telurnya tadi aku rendam pakai air dingin supaya lebih mudah ngupasnya ya. Kalau kerja dadakan kayak gini berantakan banget teman-teman, karena aku tuh nggak sempat buat sambil ngebersih-bersihin gitu ya. Pokoknya aku tuh konsen buat masak aja dulu karena ngejar waktu. Katanya Pak Su tuh berangkat sekitar setengah 6, tapi pas setengah 6 itu aku tuh masih belum selesai masak, jadi beliau tuh nunggu lebih lama supaya aku tuh bisa menyelesaikan bekal buat beliau ya. Kalau masak balado pasti teman-teman malah bisa lebih pintar deh daripada aku, lebih jago daripada aku. Jadi ini aku nggak jelasin apa-apa teman-teman. Seperti biasa aja, ditumis dan dimasukin telurnya gitu aja. Cuma hari ini aku tuh nggak goreng dulu telurnya karena nggak sempet ya teman-teman. Nah ini untuk nasinya 10 menit pertama udah selesai, aku aduk-aduk dulu. Setelah itu aku tuh masukin nasi yang tadi malam aku masukin ke kulkas. Lumayan banyak sih sebenarnya teman-teman, tapi tetap nggak cukup ya, ya banyak-banyak tanggung gitu loh teman-teman. Lalu aku tutup lagi dan aku kukus lagi kurang lebih 10 menit. Baladonya nggak lupa aku kasih jeruk, aku kasih asam jawa teman-teman, karena ini supaya nggak amis gitu ya. Terus aku kasih daun jeruk juga supaya wangi. Nggak lupa juga kasih gula dikit ya teman-teman. Sebenarnya yang enak tuh pakai gula merah ya kalau menurut aku. Cuma aku tuh punya gula merah tapi belum dicairkan gitu loh teman-teman. Gula merah sekarang ini rada susah ya, padahal aku tuh udah berusaha cari yang bagus tapi tetap aja ada sampahnya gitu teman-teman. Jadinya kalau masak aku tuh nggak berani langsung potong dan langsung dimasukin ke dalam sayur atau misalnya bikin kolak gitu. Pasti aku cairkan dulu, aku saring, terus cairannya itu aku taruh di dalam kulkas. Jadi kapan-kapan kalau mau make itu tinggal make. Tapi sekarang ini kondisinya lagi habis. Jadi aku tuh belum mencairkan lagi, walaupun sebenarnya gula merah itu masih banyak ya yang apa namanya, yang besar, yang kerasnya gitu, yang belum dicairkan tuh masih banyak. Tapi aku belum sempat mencairkan, jadi ya ini aku pakai gula pasir aja untuk masak telurnya teman-teman. Alhamdulillah masak telurnya udah jadi. Nah ini aku bikinnya 6 aja, jadi nanti 4 untuk dibekalkan ke Pak Su, yang duanya untuk sarapan kami di rumah. Dan di sini aku tuh nyesel teman-teman, kenapa aku nggak bikin lebih banyak, karena ternyata hari ini aku masaknya tuh enak banget teman-teman. Beda rasanya daripada biasa-biasanya. Kalau biasanya kan biasa aja gitu ya, nggak tahu hari ini tuh enak banget. Tapi ternyata aku tuh cuma nyisain 2 aja untuk di rumah, jadinya seharusnya mungkin tadi aku masaknya 10 ya, supaya bisa untuk siang sekalian. Nah ini juga nasinya udah mateng teman-teman. Nah nasinya ini Pak Su minta dibawakan 2 rantang karena makannya bertiga ya, dan laki-laki semua, bapak-bapak semua. Apalagi kalau makan di daerah perkampungan gitu biasanya nafsu makan tuh malah lebih bagus ya, karena mungkin makannya tuh sambil di alam gitu loh teman-teman. Jadi Pak Su minta dibawakan 2 ini. Terus telurnya juga udah aku masukin ke dalam box sambil aku dingin-dinginkan di kipas angin gitu teman-teman, karena ini Pak Su udah buru-buru mau berangkat. Jadi aku akhirnya ngebungkus nasinya ini dalam keadaan masih panas, tapi bilang Pak Su nggak apa-apa aja katanya. Aku tuh berdoa aja mudah-mudahan nggak basi ya teman-teman, namanya barang masih panas ditutupin kan biasanya cepat basi, tapi mudah-mudahan aja enggak. Lanjut aku mau cuci piring nih teman-teman. Nah sambil aku cuci piring aku tuh juga ngegoreng pisang. Nah ini pisang yang dikasih sama temennya Pak Su kemarin, masih ada sisa sedikit. Dari dalam kulkas tuh kulitnya tuh udah mulai menghitam gitu, tapi isinya masih bagus. Jadi ini aku goreng aja.
Sambil aku tuh cuci piring teman-teman, karena mau cepet juga, harinya udah semakin siang. Dan Pak Su juga udah berangkat ya ke kampung. Nah Pak Su itu langsung ke rumah kakaknya gitu, ke rumah abangnya. Nanti dari sana baru pakai mobil pergi ke kampungnya teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong nih teman-teman, lagi apa nih nonton video aku? Lagi masak juga atau mungkin lagi ngelipat-lipat pakaian atau apapun aktivitas teman-teman? Semoga teman-teman selalu bersemangat ya. Semoga teman-teman bisa ngambil semangat yang ada di aku. Walaupun ini aku sebenarnya kerjanya pelan, hanya videonya dicepatkan demi durasi ya teman-teman. Sambil juga kompor sebelahnya itu dipakai buat masak nasi mama. Dan buat teman-teman yang baru aja ketemu sama channel aku, sekedar informasi, aku sama mama itu beda beras ya teman-teman masaknya. Jadi kalau aku tuh lebih suka beras yang pulen, sementara mama tuh lebih suka beras yang satu-satu gitu teman-teman, yang pisah-pisah itu loh. Jadi mama tuh pakai beras sendiri, walaupun aku juga yang beli gitu ya, tapi mama yang lebih suka nasinya yang pisah-pisah gitu, nasinya itu apa, butir-butirnya itu loh, katanya lebih kenyang aja dibandingkan kalau makan nasi yang pulen. Makanya di rumah aku tuh masaknya dua magicom gitu ya teman-teman, dua panci gitu loh. Cucian piringnya banyak banget teman-teman. Nah ini kerjaan aku terputus-putus, sambil cuci piring, sambil ngegoreng, cuci piring lagi, ngegoreng lagi. Cucian piringnya banyak banget ini, karena dari tadi malam sampai aku masak-masak kelar tadi, jadinya terkumpul semua, baru sekalian aku cuci. Sebenarnya tuh lebih enak memang cuci piring di bawah ya teman-teman, lebih apa ya namanya, kaki tuh nggak terlalu capek gitu, bisa sambil duduk. Tapi berhubung kalau aku tuh cuci piring di bawah pasti basah semua baju aku, makanya aku tuh jarang cuci piring di bawah kecuali aku mau mandi gitu teman-teman. Tapi karena ini selesai cuci piring dan masak ini, aku belum mandi, aku belum mau mandi karena masih ada kerjaan lain. Karena tadi subuh sebelum sholat itu aku tuh udah mandi teman-teman, jadi nanti aku mandi itu mungkin habis nyuci ya, sekitar jam 9-an gitu, sekaligus basah gitu loh. Teman-teman udah sarapan atau belum nih? Udah makan atau belum? Masak apa hari ini? Menu apa nih teman-teman? Boleh dong share-share di kolom komentar buat referensi aku. Kalau nanti aku bisa coba juga menu teman-teman ya. Oh iya, aku ucapkan juga buat teman-teman nih, terima kasih banget yang udah mau subscribe channel aku, yang mau komen-komen di kolom komentar aku. Aduh, aku senang sekali, sampai-sampai aku tuh nggak bisa nyebutin satu-satu ya teman-teman. Tapi intinya aku berterima kasih sekali teman-teman tuh mau meluangkan waktunya nonton video aku yang sederhana ini. Terus mau komen-komen juga, kasih jejak juga bahwa teman-teman tuh udah berkunjung. Mudah-mudahan nanti aku ada waktu untuk kembali berkunjung ke channel teman-teman ya, karena untuk sekarang ini memang aku lagi sedikit sibuk. Jadi aku akan usahakan untuk nonton channelnya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Nah kalau untuk teman-teman yang udah mampir di channel aku tuh udah subscribe juga, sebagai tanda terima kasih aku buat teman-teman yang udah subscribe channel aku. Sekali lagi aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga semua keberkahan selalu berlimpah untuk kita semua ya, amin. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh dong bantu aku subscribe channel aku supaya channelku ini bisa lebih berkembang lagi. Aku juga bisa
bersemangat gitu loh teman-teman, tambah semangat bikin videonya. Dan semoga channel aku nih bisa berkembang juga seperti channel teman-teman yang lainnya yang udah banyak subscribernya maksud aku. Yang udah banyak subscribernya, yang udah pokoknya mantul-mantul banget, dan videonya juga udah bagus banget. Dan buat teman-teman yang mau ngasih saran buat aku gimana caranya bikin video yang bagus atau dubbing yang bagus, karena aku merasa dubbing aku nih masih kacau ya teman-teman. Nggak pakai skrip sih, memang apa adanya, aku tuh ngomong ngoceh aja sekeluarnya gitu teman-teman. Boleh dong teman-teman kasih aku tips, kasih aku trik supaya aku bisa bikin video yang lebih baik lagi. Dan sebelum dan sesudahnya aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua ya. Nah ini aku sudah sarapan teman-teman, aku bikin teh sambil aku sarapan juga. Aku mau akhiri video aku sampai di sini. Makasih buat teman-teman yang udah klik video ini, makasih yang udah nonton, makasih yang udah subscribe, dan makasih juga buat teman-teman semuanya deh. Pokoknya aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.